Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Kidung Agung pasal 6 ayat 3. Demikian firman Allah. Aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Bapak Ibu keluargaku, dari ayat yang tadi saya baca, saya menyimpan sebuah makna yang tersirat di dalamnya, yaitu tentang kesetiaan. Bagaimana mempelai perempuan mengakui bahwa kekasihnya adalah kepunyaannya. Jika tidak ada kesetiaan, maka tidak mungkin kalimat itu terucap. Karena ada kesetiaan di dalam mempelai laki-laki, bahkan dalam mempelai perempuan, maka ada sebuah pernyataan yang diucapkan bahwa aku kepunyaan kekasihku dan kepunyaanku kekasihku. Haleluya, sebuah makna yang luar biasa yang mengajari kita pagi ini tentang arti kesetiaan. Bapak Ibu keluargaku, hal yang mutlak diperlukan dalam keluarga itu adalah kesetiaan, saudara. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ada banyak keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen, mereka hidup membangun rumah tangga dalam kepalsuan belaka. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pada kehancuran, perceraian, dan lain sebagainya. Karena itu hal yang mutlak yang harus dimiliki dalam sebuah keluarga adalah kesetiaan. Demikian juga dalam hubungan kita dengan Kristus. Pada saat kita mengatakan mencintai Kristus, mengasihi Kristus, bahkan kita mengatakan Yesus tinggal dalam hatiku, maka kalimat berikutnya yang harus kita ucapkan dan kita lakukan adalah aku mau hidup setia. Bapak Ibu keluargaku, Alkitab berkata, meskipun kita tidak setia, Dia tetap Tuhan yang setia. Katakan amin. Artinya saudara, di dalam Kristus Yesus, kesetiaan adalah hal yang paling utama dan bukan hanya ucapan belaka. Bagi Yesus Kristus, kesetiaan adalah hal yang mutlak. Kita melihat bagaimana Yesus Kristus menyatakan kesetiaannya tidak hanya melalui perkataan tetapi melalui perbuatan. Dia mati di atas kayu salib, Dia setia sampai mati dengan satu tujuan, supaya kita menerima hidup yang kekal. Bapak Ibu keluargaku, di dalam pelayanan, di dalam pengiringan kita kepada Kristus, Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang yang setia kepada Allah pasti dia akan menikmati berbagai berkat yang Tuhan kerjakan. Nah, pagi ini adalah mengapa kesetiaan itu menjadi prioritas dalam hidup kita, saudara. Ya, kenapa kesetiaan itu menjadi prioritas dalam pengiringan kita kepada Allah? Saya mendapati ada 4 hal penting yang harus kita pahami. Kenapa kesetiaan harus menjadi prioritas? Yang pertama adalah karena kita punya Allah yang setia. Katakan amin. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa Yesus Kristus, Dia menyatakan kesetiaan tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Kematiannya di atas kayu salib, kesetiaannya sampai mati di kayu salib, itu bukti bahwa Dia tidak main-main, bahwa Dia Allah yang tidak main-main dengan kesetiaan. Kalau Allah saja begitu setia, maka kita anak-anaknya harus hidup dalam kesetiaan. Yang kedua, saudara, mengapa kesetiaan menjadi prioritas? Karena di balik kesetiaan tersedia mahkota kehidupan. Katakan amin. Yang kedua, kenapa kesetiaan menjadi prioritas? Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Yang kedua, karena di balik kesetiaan ada mahkota kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Alkitab berkata, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang memperoleh mahkota. Saudara-saudara sekalian, mahkota bicara mengenai apa? Mahkota bicara mengenai berkat Allah. Mahkota bicara mengenai apa? Mahkota bicara mengenai kehidupan. Orang-orang yang setia, dia akan menerima berkat kehidupan. Mungkin saat ini saudara berkata, Pak Pendeta, aku begitu banyak tekanan, aku begitu banyak masalah. Tetapi saya mau katakan, orang-orang yang hidup di dalam kesetiaan, dia akan menikmati pertolongan Tuhan yang dahsyat. Kenapa? Karena ada mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Lalu yang ketiga, saudara, kenapa kesetiaan menjadi prioritas? Karena tanpa kesetiaan, kita akan kehilangan banyak berkat. Bapak Ibu keluargaku,
Orang-orang yang setia pasti diberkati Tuhan. Katakan amin. Orang-orang yang setia pasti menerima mujizat Tuhan. Orang-orang yang setia, dia akan mengalami banyak perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Yang keempat, saudara, kenapa kesetiaan menjadi prioritas? Karena di balik kesetiaan ada kedahsyatan dan kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, ada banyak orang-orang merancangkan yang buruk dalam kehidupanmu. Ada banyak orang-orang yang mungkin mengharapkan kehancuran kita. Tapi dengar baik-baik, orang yang setia kepada Allah, maka dia akan melihat kedahsyatan dan kuasa Allah dinyatakan. Dia akan menerima lawatan Tuhan. Dia akan menerima perkara-perkara ajaib Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Pagi ini Bapak Ibu, renungan simpel saja. Mari hidup dalam kesetiaan. Setia dalam keluargamu, setia dalam pengiringanmu kepada Yesus, dan nikmatilah berkat Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.